Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan dan penguasa alam semesta. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hormati Ibu dosen pengampu DR Kamsina MPDI dan kawan-kawan yang saya cintai. Nama saya Muhammad Akil Musafar dari Universitas Islam Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dan ada pemateri yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, pengertian ilmu pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu lapangan penelitian pendidikan Islam. Yang keempat yaitu alat-alat pendidikan Islam. Yang kelima yaitu faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Dan yang keenam yaitu aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Langsung saja ke materi pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu dapat berarti knowledge, yaitu pengetahuan, dan juga science, yaitu ilmu. Ilmu adalah sejenis pengetahuan manusia yang proses memperolehnya dengan jalan riset terhadap objek-objek yang empiris. Ilmu pendidikan Islam pada dasarnya adalah suatu uraian ilmiah tentang bimbingan-bimbingan pendidikan kepada anak didik dalam perkembangannya agar tumbuh secara wajar sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka membentuk manusia sempurna, ihsan kamil. Ada beberapa pendapat para ahli didik mengenai pendidikan Islam. Menurut Drs. Ahmad di Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dapat disimpulkan, pengertian ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentuknya kepribadian Muslim. Materi selanjutnya yaitu dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah dasar atau fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi grafisnya ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya ada tujuan umum dan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya terbagi atas formal dan informal. Ada tujuan nasional dan institusional. Materi selanjutnya yaitu lapangan penelitian pendidikan Islam. Lapangan penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Abuddin Natam mendefinisikan pendidikan Islam yang dilaksanakan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah, pendapat para ulama, warisan sejarah, dan pertimbangan rasional serta data empiris. Penelitian pendidikan Islam meliputi yang pertama yaitu pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Dan yang keempat yaitu pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, analisis, dan jenis data. Materi selanjutnya yaitu alat-alat pendidikan Islam.
Yang pertama, ekstensi alat-alat pendidikan Islam. Alat pembelajaran merupakan tindakan perbuatan, situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian alat mengarah pada objek benda mati, sementara istilah tindakan atau perbuatan merujuk pada objek yang hidup atau berubah. Tindakan atau perbuatan manusia. Tujuan utama mempergunakan alat tersebut ialah untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses kependidikan. Agar alat yang tersedia dapat menjadi alat mencapai tujuan, maka pertama harus dikenal dulu alat-alat itu sebaik-baiknya, mengerti fungsinya dan apa yang dapat dicapai dengan alat tersebut. Kedua, harus jelas tujuan yang hendak dicapai melalui alat tersebut. Ketiga, harus terampil dalam penggunaan alat. Dan keempat, harus sanggup memelihara atau memanfaatkan alat-alat yang ada. Yang kedua yaitu konsep pergaulan, wibawa, hukuman, sarana, dan media pembelajaran menurut pendidikan Islam. Yang pertama, pergaulan. Pada dasarnya, pendidikan agama pada anak serta pembentukan dan penanaman akhlak tidak terlepas dari tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan saling menopang kegiatan yang sama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan kata lain, perbuatan mendidik oleh orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah, dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Yang kedua yaitu wibawa. Wibawa adalah sifat yang memperlihatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap, tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik. Guru yang berwibawa berarti guru yang dapat membuat siswanya terpengaruh oleh tutur katanya, pengajarannya, patuh kepada nasihatnya, dan mampu menjadi magnet bagi siswanya, sehingga siswanya akan terkesima dan tekun menyimak pengajarannya. Yang ketiga yaitu hukuman. Hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai alat dari pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran hukuman yang mengakibatkan penderitaan atau kedukaan bagi peserta didik yang menerimanya. Yang keempat yaitu sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan melancarkan pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang. Yang kelima yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk dari jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Kalau dilihat dari perkembangannya, pada mulai media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat yang lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan referensi belajar peserta didik. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian faktor-faktor pendidikan Islam. Faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Faktor pendidikan Islam selanjutnya juga disebut dengan komponen-komponen pendidikan. Menurut Toto Soeharto dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam dengan memodifikasi konsepsi Noen Muhajir, mengungkapkan secara filosofis komponen-komponen pokok pendidikan Islam ke dalam 5 komponen, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan konteks pendidikan. Kelima komponen ini adalah merupakan sebuah sistem. Artinya kelima komponen itu merupakan salah satu kesatuan pendidikan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lainnya, sehingga terbentuk satu kebulatan yang utuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam.
di mana faktor-faktor yang satunya dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Kelima faktor tersebut adalah: yang pertama yaitu anak didik, kedua pendidik, ketiga tujuan pendidikan, keempat alat pendidikan, yang kelima lingkungan. Yang kedua yaitu macam-macam faktor pendidikan Islam. Yang pertama, faktor anak didik. Peserta didik merupakan sesuatu yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar fitrah yang perlu dikembangkan. Di sini peserta didik adalah makhluk Allah yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang belum mencapai kematangan baik fisik, mental, intelektual maupun psikologisnya. Oleh karena itu, ia senantiasa memerlukan bimbingan arahan pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju kedewasaan. Yang kedua yaitu faktor pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diciptakan. Secara umum, pendidik adalah mereka memiliki tanggung jawab mendidik. Mereka adalah manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu faktor tujuan pendidik. Menurut Dair Zakiyah Darajat, tujuan pendidikan ialah sesuatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Bila pendidikan itu berbentuk pendidikan formal, tujuan pendidikan itu harus tergambar dalam suatu kurikulum. M. Arif Yunus dalam bukunya mengatakan, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter, yakni berkepribadian Islam, menguasai sakofa Islam, menguasai ilmu kehidupan, sains teknologi, dan keahlian yang memadai. Yang keempat yaitu faktor alat atau media pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rasakan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Yang kedua yaitu sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitarnya anak itu tidak memberikan pengaruh yang baik. Materi yang terakhir yaitu aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing peserta didik dalam mengarahkan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi muslim yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Pada teori empirisme menyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam perbuatan pribadi anak didik sesuai yang diinginkan. Yang kedua yaitu aliran naturalisme. Dalam aliran naturalisme, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam. Yang ketiga yaitu aliran nativisme. Pada aliran nativisme menyatakan bahwa kemungkinan seorang anak yang mempunyai potensi hereditasnya rendah maka akan tetap rendah meskipun ia sudah dewasa atau telah dididik. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Dalam teori konvergensi yang dikembangkan oleh William Stern, bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang merujuk kepada suatu tujuan atau titik temu yang sama.
Dan yang terakhir yaitu pandangan Islam terhadap aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Pandangan Islam terhadap aliran empirisme. Dalam pandangan Islam tidak memutlakkan peran lingkungan atau peran pendidikan dan menghilangkan peran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa lingkungan tidak sepenuhnya dapat membentuk orang menjadi baik. Yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap aliran naturalisme. Islam memandang aliran naturalisme adalah aliran yang memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Yang ketiga yaitu pandangan Islam terhadap aliran nativisme. Dalam pandangan Islam, aliran nativisme tidak sepenuhnya dapat diterima. Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki kemampuan jasmani, akal, dan rohani yang dibawanya sejak lahir. Dan yang terakhir yaitu pandangan Islam terhadap aliran konvergensi. Di kalangan sebagai pemikir Islam ada yang berpendapat bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang mendukung teori konvergensi. Itulah pembawaan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.